Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita sediakan waktu kita sebentar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, biasanya kalau kita lihat seseorang itu kaya atau tidaknya itu dari apanya. Pada umumnya seseorang itu dilihat sebagai orang kaya itu dari penampilannya. Mulai dari pakaian yang dia pakai, aksesoris yang dia pakai, mobil yang dia punya. Nah, kalau orang ini memakai barang atau mempunyai barang yang bermerek semua, maka biasanya orang-orang ini dilihat sebagai orang yang kaya. Bahwa orang ini punya banyak duit, orang ini kaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang berpakaian biasa aja, barang yang tidak bermerek, maka biasanya orang ini dilihat sebagai orang yang tidak punya duit atau orang yang tidak kaya, orang yang miskin seperti itu. Tapi tidak semua orang juga menilai seperti itu ya, tidak semua orang. Tapi pada umumnya orang-orang punya pandangan seperti itu. Nah, apakah semua orang berpakaian biasa aja itu adalah orang yang miskin? Tidak juga. Pada kenyataannya memang ada orang-orang yang punya banyak duit tapi pakaiannya biasa aja, barang-barangnya juga biasa aja. Tapi memang kenyataannya dia adalah orang yang punya duit, orang yang kaya. Saya tuh biasa suka melihat video-video ya, jadi ada video-video tuh bosnya itu entah itu di perusahaan atau di restoran gitu, dia menyamar ya, dia sebagai bos tapi menyamar jadi entah itu karyawan atau pelanggan begitu. Ada juga beberapa artis ya, saya pernah melihat beberapa artis buat video, mereka ini menyamar jadi pengemis, ada yang menyamar jadi pengemis, ada yang menyamar jadi orang miskin, jadi pakaiannya lusuh seperti itu. Dari video-video yang saya lihat bahwa mereka tuh pengen lihat ya, kalau bos di perusahaan atau di sebuah restoran tuh pengen lihat sih, gimana sih kalau karyawan atau mungkin orang-orang di sana itu memperlakukan orang-orang yang terlihat lusuh atau orang-orang yang terlihat orang miskin seperti itu ya. Dan ada berbagai macam respon. Ada yang memperlakukan mereka dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang berpakaian seperti biasa aja itu ya orang yang tidak punya duit ya. Tidak semuanya. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa kita tidak hanya melihat seseorang dari covernya atau dari luarnya aja ya. Di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 di sini dikatakan bahwa ada salah satu jemaat yaitu jemaat Smyrna disebut sebagai jemaat yang miskin tapi kaya. Nah, di ayat 8 sampai 11 ya dikatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah daripada kota Smyrna ini, kota Smyrna ini adalah kota yang sangat kaya, kota yang maju, kota yang indah, kota yang perdagangannya sangat maju, tapi tidak demikian dengan jemaat-jemaat Smyrna. Mereka mengalami penderitaan dalam kemiskinan, mereka berkekurangan. Nah, melalui bagian ini, firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu,
Jadi apa yang mereka hadapi atau alami saat itu dalam hidup berkekurangan, penderitaan yang mereka alami, itu Tuhan tahu. Tuhan tahu kesusahan mereka, Tuhan tahu apa yang mereka derita. Namun di sini Tuhan mengatakan bahwa namun engkau kaya. Walaupun jemaat-jemaat ini dalam hidup berkekurangan, hidup dalam penderitaan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka miskin, tapi mereka kaya dalam iman mereka. Penderitaan yang mereka hadapi itu tidak membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan. Nah, di ayat 10 diingatkan bahwa jangan takut terhadap apapun yang engkau derita. Jadi di sini diberikan sebuah penghiburan juga bahwa dalam kehidupan mereka hari itu mereka menderita, ya mungkin ke depan-depannya juga mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya siksaan. Tetapi di sini diberikan sebuah penghiburan bahwa engkau tidak perlu takut. Di sini diberikan sebuah jaminan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Walaupun mereka mengalami penderitaan, walaupun mereka mengalami kesusahan, tetapi Tuhan minta mereka tetap setia kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, karena Tuhan akan memberikan mereka kehidupan yang kekal. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa mereka dipuji, walaupun mereka miskin secara materi, secara finansial, tetapi mereka kaya secara rohani, kaya dalam iman mereka. Nah Bapak Ibu, mari kita juga belajar dari jemaat di Smyrna. Hari ini mungkin kita juga bergumul, kita mungkin hidup berkelimpahan ya, tetapi kita juga mungkin punya pergumulan di hal lain, entah itu dalam keluarga atau dalam pekerjaan kita. Jangan sampai itu membuat kita meninggalkan iman kita atau tidak percaya dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi biarlah penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami, membuat kita tetap setia dan semakin berpegang teguh kepada pimpinan Tuhan, kepada Tuhan. Nah hari ini mungkin kita juga bergumul karena kita hidup berkekurangan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tahu akan kesusahan kita, tahu akan penderitaan kita, sehingga Dia juga pasti akan menolong kita. Jangan sampai pergumulan kita dalam pekerjaan atau pergumulan kita karena kekurangan membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Dia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita juga menderita bergumul karena iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya kita mungkin dihindari, kita dikucilkan. Kita punya Tuhan. Kita dijanjikan kehidupan, kebahagiaan yang tidak diberikan oleh dunia. Dunia memberikan kesenangan, kebahagiaan yang sesaat. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan itu adalah kekal. Ketika kita mengalami penderitaan di dunia ini, kita percaya bahwa ketika kita kembali ke surga, kita mengalami sebuah kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Karena itu apapun yang kita hadapi hari ini, pergumulan kita dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun pergumulan itu, jangan sampai membuat kita tidak setia atau meninggalkan Tuhan. Biarlah apapun yang kita alami, kita belajar dari jemaat Smyrna untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Miskin secara finansial, tetapi mereka kaya dalam iman mereka, kaya secara rohani. Kita juga mau belajar, mau komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Kaya secara rohani, kaya dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami, dalam segala pergumulan kami, supaya kami tetap setia dan percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami jika kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuntun kehidupan kami Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.